Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya teringat dengan ucapan Yesus di atas kayu salib yang dituliskan di dalam Lukas 23 ayat 34, saudaraku, yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat ini sering diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, maupun di dalam hal-hal kegiatan gerejawi. Tapi jujur saudaraku, ini kalimat yang tidak mudah. Ini kalimat yang penuh makna yang harusnya tersirat di dalam kehidupan kekristenan kita. Ini menggambarkan definisi kasih yang tidak bersyarat di atas kayu salib itu. Dan ini seharusnya yang membasahi kehidupan kekristenan kita, saudaraku. Dunia itu berbicara tentang kasih sebagai sesuatu yang indah, yang hangat, yang menyenangkan. Tetapi kasih yang dinyatakan di salib bukanlah kasih yang sentimental. Kasih yang diutarakan ini dalam salib itu menggambarkan kasih yang berdarah, kasih yang terluka, kasih yang tetap memberi ketika Allah itu disakiti. Di atas kayu salib itu Yesus tidak hanya menderita secara fisik, tetapi dia dikhianati, saudaraku. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan kalau kita dengan teduh, kita merenung. Momen dimulai dari Taman Getsemani, penangkapan, pengadilan, dihajar sampai di atas kayu salib, sampai Yesus meregang nyawa. Dia ditinggalkan murid-muridnya, dikhianati, dihina, disiksa. Wow, saudaraku. Tapi dari tengah penderitaan itu keluar satu kalimat yang mengguncang hati saya. Bapa, ampunilah mereka. Saya sampai bertanya dalam daging saya, ya, manusia alami saya. Ya, kita kan semua manusia alami nih Mas ini. Dan mengenakan tubuh daging, kita bisa bertanya, kok bisa ya begitu? Kalau saya lawan, saya habisi musuh itu. Berani menyakiti saya balas kamu. Kan begitu kan saudaraku. Tetapi Yesus mengguncang hati saya. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Maka secara teologis, saudaraku, salib itu titik pertemuan antara keadilan Allah, yang dimana dosa harus dihukum, dan pertemuan antara kasih Allah, manusia harus diselamatkan. Yesus tidak meniadakan keadilan, tetapi memenuhi keadilan itu di dalam dirinya sendiri. Kasih Allah bukan berarti dosa itu diabaikan, tetapi dosa ditanggungnya. Inilah kasih yang tidak bersyarat. Tidak menunggu manusia berubah, tidak bergantung pada respon manusia, tidak berhenti meskipun ditolak. Karena kasih Allah itu melampaui keadilan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan, Yesus mengampuni bukan setelah disalibkan dan selesai. Bukan. Ya, Yesus mengampuni bukan setelah mereka bertobat, tetapi saat Yesus sedang disakiti, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini menunjukkan apa? Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, harus memiliki kasih sejati yang tidak menunggu kondisi ideal untuk mengampuni. Tetapi meskipun kita disakiti, dijahati oleh orang, kita tetap harus mengampuni mereka. Kasih yang mengampuni di tengah luka, itu yang harus kita gerakkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Saudaraku, secara psikologis ya, ketika seseorang disakiti, maka kita akan terpicu untuk membalas atau defense atau melawan ulang. Betul gak? Fight for fight.
Lawan untuk melawan. Kamu melawan aku lawan kamu balik. Pasti secara psikologis kalau orang disakiti itu pasti akan muncul keinginan untuk membalas dendam. Kalau enggak luka batin yang akhirnya lama-kelamaan disimpan jadi kepahitan. Tetapi kalau kita mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kita, itu mengampuni terasa seperti melepaskan hak untuk membalas. Aku gak perlu balas. Karena itu bukan bagianku, itu bagian Tuhan. Dan mengampuni itu terasa seperti membiarkan ketidakadilan terjadi. Tetapi sebetulnya bukan begitu. Makanya banyak orang memilih untuk menyimpan dendam, pelihara lukanya, hidup dalam kepahitan. Mulutnya kemana-mana jelek-jelekin orang yang dia tidak suka. Ini dan itu yang akhirnya tanpa disadari, kepahitanmu itu lebih menyiksa dirimu daripada orang yang melukai kita. Hati-hati loh saudaraku, kepahitan itu lebih menyiksa. Kita hidup di dalam sebuah tudung kepahitan yang akhirnya secara nggak langsung kita bisa jelekin orang, kita ngomongin orang, kita fitnah orang. Kita asumsi negatif sama orang. Wah, bahaya saudaraku. Maka sekali lagi di dalam momen Paskah ini, saya rindu kepada siapapun pendengar renungan The Message. Kita gak akan pernah bisa sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak sungguh-sungguh meneladani bagaimana kehidupan Yesus yang boleh dikatakan berkenan di hadapan Bapaknya. Karena secara tidak langsung kita itu seringkali menyimpan kepahitan, kebencian. Kita mereka-rekakan yang jahat atas orang lain. Betul loh saudaraku. Secara tidak langsung boleh saya katakan begini, kita itu seringkali kerasukan setan. Kita dijadikan pangkalan setan sebetulnya untuk merusak diri kita sendiri dan merusak orang-orang percaya yang sedang berlari menuju ke tujuan Allah. Karena memang dipakai iblis untuk menghancurkan semuanya. Maka sekali lagi saudaraku, mengapa mengampuni itu sulit? Karena kita tidak mau membebaskan diri kita dari rasa kepahitan itu. Yesus menunjukkan bahwa kasih itu bukan perasaan, bukan reaksi. Karena orang begini, reaksiku begitu. Bukan, tetapi kasih itu adalah keputusan. Yesus tidak berkata, aku merasa ingin mengampuni mereka. Enggak, tetapi dia memilih, aku mengampuni mereka. Dan kasih sejati itu adalah keputusan untuk tetap benar. Keputusan untuk tetap mengampuni. Keputusan untuk tetap menjaga hati, pikiran, dan perasaan. Meskipun hati kita berulang kali dilukai orang. Amin saudaraku. Maka kasih di salib itu mengajarkan kepada kau dan saya, melampaui perasaan kita, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin saudaraku. Kasih yang di salib itu mengajarkan kepada kita, kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, melampaui seluruh perasaan yang ada di dalam diri kita. Karena perasaan kita harus satu, hanya untuk Tuhan. Selain kepentingan Tuhan, perasaan kita harus dibiasakan untuk kebas saudaraku. Kebas itu apa ya? Mati rasa. Karena kalau kita terus memainkan dinamika perasaan kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan, maka iblis akan menggunakan perasaan kita menjadi pangkalannya untuk menghancurkan diri kita sendiri, bahkan pekerjaan Tuhan dan jiwa-jiwa orang-orang lain yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Maka sekali lagi, kasih sejati yang diajarkan Yesus kepada orang percaya adalah keputusan untuk tetap benar meskipun hatinya terluka. Amin saudaraku. Ada 3 karakter kasih Kristus di salib. Yang pertama, kasih yang memberi tanpa syarat. Ini belajar saudaraku. Kamu jangan baik sama orang tapi ada maunya di belakangnya.
Belajar seperti Yesus, kasih yang memberi tanpa syarat. Bahkan Yesus memberi hidupnya tanpa menuntut balasan. Jangan ada udang di balik batu di dalam setiap perbuatan baik kita. Karakter kedua yang diajarkan dalam kasih Kristus di salib itu adalah kasih yang mengampuni tanpa batas. Dia mengampuni orang yang bahkan tidak meminta ampun. Bahkan orang itu masih menyakiti dia, tetapi dia mengampuni orang yang menyakiti dia itu. Maka ampuni bukan karena orang itu layak menerima pengampunan kita. Karena aku mengampuni karena aku telah diampuni terlebih dahulu oleh Bapakku. Amin gak saudaraku? Itu kelas loh, Kristen kelas itu begitu. Jadi gak usah banyak ribut deh soal doktrin, soal ini dan itu, nilai orang gak perlu. Ya, udah nilai diri kita sendiri. Karakter-karakter Yesus ini ada gak dalam diri kita? Karakter yang ketiga, kasih yang bertahan di dalam penderitaan. Kasih Tuhan Yesus tidak berhenti saat disakiti. Tetap mengasihi meskipun tidak diperlakukan dengan baik. Itu berapa kurang ajarnya prajurit Romawi itu. Lempar undi, diludahin. Udah pasti ditampar, dikasih mahkota duri, ditendang. Udah saudaraku. Tetapi dia tetap mengasihi meski tidak diperlakukan dengan baik. 3 karakter ini pelajari dan renungkan, dan ayo kita berjuang bareng-bareng mengenakan hal ini. Betul saudaraku, berani ya kita berjuang bareng ya. Karena seringkali kita berkata, saya sudah mengampuni. Loh, aku udah mengampuni kok pastor. Aku udah mengampuni. Tapi jujur, kamu ngomong begitu di mulut, tapi kamu masih mengingat kesalahan orang lain. Aku udah ngampuni, tapi kamu masih simpen sakit hati. File lama kita tidak dibakar. File lama kita mengendap di museum hati kita. Aku udah ampuni, tapi kita seringkali masih kepahitan. Pahit lihat orang itu. Gak bisa saudaraku. Kalau masih begitu pertanyaannya, apakah itu benar-benar kasih seperti Kristus? Kan enggak kan? Kasih Kristus itu enggak setengah-setengah, enggak 3/4 juga. Kasih Kristus itu total 100%, radikal tanpa syarat. Maka sekali lagi, saudaraku yang terkasih, yuk identifikasi luka dalam hidup kita. Kita jujur yuk sama diri kita, siapa yang pernah melukai kita? Atau siapa yang sedang melukai kita sampai sekarang ini? Yang masih aktif-aktifnya melukai kita. Siapa? Coba Anda sebut namanya dalam hatimu. Doakan dan ampuni dia. Amin saudaraku. Ya, apa yang masih kau simpan dalam hatimu? Masih ada jengkel gak? Masih ada jengkel gak? Nah, coba kita bicara sama Tuhan, identifikasikan luka itu ke Tuhan. Aku masih punya luka ini, Bapak. Aku lihat orang itu aku benci banget. Lihat mukanya aja aku pengen pukul tuh muka orang itu. Ngomong aja jujur, gak apa-apa. Kalau kamu belum bisa mengampuni, jujur ngomong sama Tuhan. Nanti Roh Kudus akan tolong dirimu dan diriku untuk bisa selesai dengan hal ini. Selain identifikasi luka dalam diri kita, kita ambil keputusan untuk ngampuni yang tadi saya ajarkan. Nggak usah nunggu perasaan berubah, tapi taat aja. Pokoknya tiap kali ingat mau naik perasaan kita, jengkel kita mau ngomong begini, aku mau ngampuni. Sebut aja namanya siapa, si A. Ampuni dia, ampuni aku juga. Aku mau lepas pengampunan dan melepaskan berkat untuk dia. Dan yang ketiga, lepaskan hak untuk membalasmu. Kita gak perlu balas saudaraku. Biar Tuhan dengan segala keadilannya. Kalau memang kita patut dibela Tuhan, Tuhan akan membela. Dan doakan orang yang menyakiti itu setiap saat. Ini sulit loh. Tiap kali kita ngomong namanya kan keluar mukanya di pikiran kita. Jengkel kita pasti. Tapi yang paling sulit itu yang paling menyembuhkan.
Sampai-sampai kita bertemu orang itu, kita bisa peluk orang itu. Kita bisa ampuni orang itu. Seperti Yesus, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, kita tidak bisa mengasihi seperti Kristus dengan kekuatan kita sendiri. Berat. Ya, kasih seperti Kristus hanya bisa kita alami kalau kita mengalami kasih Allah di dalam hidup kita. Kita hidup intim dengan pimpinan Roh Kudus, kita terus matikan ego kita. Semakin kita mati terhadap diri kita, semakin kita mampu mengasihi Tuhan, mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang menyakiti, dan semakin mengasihi hati Tuhan secara sempurna. Maka jadikan salib sebagai cermin hidup kita. Ingat, setiap kali kau mau marah, kau mau balas orang, ingat ada satu pribadi yang tergantung di salib itu, disakiti, dipermalukan, dicemooh, tapi dia tetap bisa berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dialah teladan hidup kita, Tuhan kita yang mulia, Tuhanku Yesus Kristus. Maka kau dan saya harus lihat salib itu sebagai cermin hidup kita. Salib bukan hanya tempat kita diselamatkan, tapi juga cermin hidup kekristenan kita. Hari ini Tuhan tidak hanya bertanya, apakah kamu menerima kasih-Ku? Tapi Tuhan mau bertanya kepada dirimu dan diriku, apakah kamu mau mengasihi seperti aku mengasihi orang-orang yang menjahatiku, yang bersalah kepadaku? Renungkan ini, saudaraku. Tuhan mau kita belajar mengasihi seperti Tuhan, mengampuni, melepaskan, dan tidak menyimpan luka sedikit pun. Amin, saudaraku. Kasih Kristus di salib tidak hanya menyelamatkan kita, tapi menuntut kita untuk hidup dalam standar kasih yang sama seperti Yesus itu sendiri. Semoga renungan ini menjadi kekuatan untuk kita memasuki Minggu Paskah. Biarlah Paskah tahun ini tidak hanya Paskah tahunan yang sering kita lalui, tetapi menjadi satu momentum besar untuk kita meninggalkan, mematikan manusia lama kita, dan menghidupkan manusia baru kita. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.